Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Andrianto. Kali ini saya akan menjelaskan video lanjutan, yaitu seputar matrik satu dimensi. Sebelumnya kita lihat soal terlebih dahulu, yaitu matrik satu dimensi. Ada beberapa perintah, yaitu pertama, membuat sebuah fungsi untuk membuat matriks satu dimensi. Fungsi yang kedua yaitu penjumlahan matriks. Fungsi yang ketiga yaitu perkalian antara skalar dan matriks. Dan fungsi yang terakhir yaitu perkalian dua buah matriks. Baik, kita langsung saja menuju program. Langkah pertama, saya membuat sebuah variabel yaitu A, B, C dengan value sebuah list kosong. Kemudian saya membuat data, hasil, tambah, dan juga skalar sama value-nya, yaitu sebuah data list kosong. Kemudian di sini saya membuat sebuah fungsi input nilai tanpa parameter. Fungsi ini digunakan untuk membuat matriks satu dimensi. Yang pertama yaitu for i in range 4, artinya matriks perundangan ini akan dilakukan sebanyak 4 kali. Kemudian saya mengecek if i lebih kecil atau sama dengan 4, kemudian nilai sama dengan input matriks A. Kemudian nilai ini akan kita simpan ke dalam variabel A, yang dimana A merupakan data list kosong. Artinya A ini merupakan matriks yang A sama dengan matriks yang B, yaitu for i in range. Yang B kita menggunakan parameter mengulang sebanyak 3 kali, yaitu fungsinya juga sama dengan matriks A, yaitu hanya saja perbedaan dalam jumlah perulangannya. Untuk matriks yang C yaitu for key in range, yaitu sama dengan matriks yang A, yaitu sebanyak 4 kali, dan juga proses atau alur programnya juga sama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi tambah. Sebelumnya saya membuat variabel jumlah dengan value list kosong. Kemudian for data in range 4, artinya for data ini akan dihitung in range sebanyak 4 kali. Kemudian kita mengecek if jika len A sama dengan len B, maka nilai sama dengan A data plus B data. Artinya nilai sama dengan dalam matriks, dalam variabel A atau data list A, matriks A ditambah matriks B. Sebelumnya kita cek jika len-nya sama, maka ini akan dijumlahkan ataupun akan dikerjakan. Namun jika len ini tidak sama, maka opsi ini akan ditampilkan. Kemudian yaitu fungsi tambah yang kedua, yaitu for i in range len-nya 4. Kemudian if hasil lebih kecil sama dengan 4, hasil sama dengan matriks A ditambah matriks C. Kemudian hasil tambah hasil kita masukkan ke dalam variabel hasil tambah, yang dimana hasil tambah merupakan sebuah data list kosong. Kemudian kita kembalikan nilai, sebenarnya ini hasil tambah. Kemudian fungsi yang ketiga, perkalian skalar. Perkalian skalar yaitu kita membuat sebuah perundangan for hasil in range 4 if hasil lebih kecil sama dengan 4, hasil sama dengan 3. Mengapa 3? Perkalian skalar merupakan sebuah perkalian metrik dengan sebuah skalar. Nah, untuk nilainya itu bebas, terserah kita mau berapa. Yang penting nanti setiap metrik itu akan dikalikan dengan nilai tersebut. Di mana di sini saya menginputkan 3, artinya 3 akan dikali dengan
matriks yang ada. Kemudian hasil kita tampung atau masukkan ke dalam variabel skalar, yang dimana variabel skalar merupakan sebuah data penampung, sebuah list. Kemudian perkalian. Yang pertama yaitu membuat variabel jumlah dengan list kosong. Kemudian for hasil in range 4. If hasil lebih kecil sama dengan 4. Hasil, nah di sini yaitu perkaliannya saya menggunakan matriks A dikalikan dengan matriks skalar. Artinya dari hasil perhitungan skalar tadi kita kalikan dengan matriks A. Kemudian hasil kita append atau tambah ke dalam jumlah, yaitu jumlah merupakan sebuah data list. Ini jumlah. Kemudian kita kembalikan nilai fungsi ke perkalian. Selanjutnya di sini adalah programnya, yaitu pertama kita menuliskan nama fungsi input nilai. Artinya di sini fungsi untuk membuat sebuah data list. Kemudian kita tampilkan matriks A, B, dan C. Setelah itu saya melakukan sebuah perintah untuk menghitung hasil penjumlahan antara A, matriks A ditambah matriks B, yaitu fungsi tambah akan ditampilkan. Kemudian di sini saya menampilkan matriks A dan juga matriks C. Setelah itu saya menampilkan hasil penjumlahan antara matriks A ditambah matriks C, yaitu dengan nanti akan menampilkan fungsi tambah yang kedua. Setelah itu di sini saya menampilkan untuk menghitung perkalian skalar, yaitu di sini saya juga memanggil perkalian skalar. Setelah itu di sini saya menampilkan perkalian metrik, dan juga di sini saya memanggil fungsi perkalian. Ini adalah contoh inputan yang sudah saya inputkan tadi. Untuk melihat kebenarannya atau apakah program ini sudah benar, akan saya cocokkan dengan soal yang ada, itu matriks 2 dimensi. Ini adalah gambar soal. Kita cocokkan dengan hasil ini, yaitu matriks A, B, C, yaitu kita cocokkan apa sama. Kemudian hasil tambah B, matriks tidak sama, juga sama. Kemudian AC, artinya ini hasil penjumlahan A dan C yaitu 10, sama. Kemudian hasil perkalian skalar yaitu 30, sama. Kemudian hasil perkalian matriks yaitu 100, sama. Semua jawabannya juga sama dengan yang ada pada contoh soal. Mungkin itu saja penjelasan singkat seputar matriks 1 dimensi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.